Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fenduko. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Geologi dan Geomorfologi Indonesia. Materinya itu letak geologis Indonesia dan pengaruh letak geologis Indonesia terhadap kondisi alam. Yang pertama, pengertian geologi. Kata geologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu geos yang berarti bumi dan logos yang berarti ilmu. Jadi geologi adalah studi mengenai bumi dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Geologi secara umum membahas mengenai material pembentuk bumi dan segala proses yang terjadi baik di dalam bumi atau bawah permukaan maupun yang terjadi di atas permukaan bumi. Gaya yang bekerja di dalam bumi atau endogen menghasilkan gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Sementara itu gaya eksternal atau eksogen menyebabkan terjadinya pelapukan, erosi, dan pembentukan bentang alam. Geologi secara umum membahas mengenai material pembentuk dan segala proses yang terjadi di dalam bumi atau permukaan bumi. Yang seperti saya jelaskan di atas tadi, teman-teman bisa mengerti. Nah, yang selanjutnya itu letak geologis Indonesia. Nah, jadi di sini letak geologis Indonesia secara garis besar, letak dan lokasi negara Indonesia dapat dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, letak astronomis Indonesia. Kedua, letak geografis Indonesia, dan ketiga, letak geologis negara Indonesia. Dari segi astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan dari segi geografis, negara Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geologis Indonesia juga terletak di antara 2 dangkalan besar, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Dangkalan itu sendiri adalah wilayah laut dangkal yang menghubungkan wilayah daratan yang sangat besar, atau bisa negara, kawasan, ataupun benua. Dangkalan Sunda berada di daerah Indonesia bagian barat yang berhubungan langsung dengan benua Asia. Dangkalan ini mencakup wilayah Semenanjung, Malaysia, Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sedangkan dangkalan Sahul berada di Indonesia bagian timur yang berhubungan langsung dengan benua Australia. Dangkalan Sahul mencakup wilayah yang sangat luas, membentang dari bagian utara Papua hingga bagian utara benua Australia. Dampak letak geologis Indonesia. Dampak dari kondisi geologis Indonesia ini yaitu munculnya fenomena gempa bumi karena tumbukan lempeng-lempeng di Indonesia. Dampak dari kondisi geologis Indonesia ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi dan sekaligus menjadi daerah gempa bumi. Kondisi geologis Indonesia serta dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Letak geologis adalah letak suatu tempat berdasarkan batuan yang ada di bumi, sedangkan kondisi geologis Indonesia adalah kondisi Indonesia berdasarkan batuan yang ada di bumi. Nah, di sini ada dampak positif. Dampak positif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia. Yang pertama, terjalinnya komunikasi yang baik antara warga Indonesia dengan warga asing. Letak geografis yang strategis membuat Indonesia sering dikunjungi pedagang maupun wisatawan asing. Hingga ini dapat meningkatkan jalinan komunikasi dan interaksi antara warga Indonesia dengan warga asing.
Nah, yang kedua, memudahkan warga Indonesia untuk terhubung langsung dengan negara lain selain meningkatkan jalinan komunikasi. Letak geografis yang strategis juga memudahkan warga Indonesia untuk terhubung langsung dengan warga negara lainnya, khususnya dengan negara di sekitar Indonesia. Ketiga, adanya pertukaran dan pencampuran budaya. Sedangkan dampak negatif pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakat itu mengakibatkan perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, hilangnya bahasa daerah, timbul budaya yang tidak sesuai dengan nilai budaya Indonesia. Pengaruh letak geologis Indonesia terhadap kondisi alam. Pertama, keanekaragaman hayati. Kondisi fisik dari wilayah Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Keberadaan gunung serta lempeng membuat makhluk hidup di dalamnya memiliki jenis yang sangat banyak. Bahkan setiap daerah di Indonesia memiliki flora dan fauna yang berbeda atau endemik. Yang kedua, rawan bencana. Setiap daerah di dunia pasti memiliki tingkat bencana berbeda-beda, dan untuk Indonesia memiliki tingkat yang cukup tinggi. Bagaimana tidak? Letak geologis dari Indonesia sendiri dikelilingi oleh gunung api yang aktif, lempeng bumi, dan samudra yang luas. Ketiga, sumber daya alam yang melimpah. Karena memiliki letak geologis yang kaya dan sangat beraneka ragam, membuat kekayaan alam yang sangat berlimpah. Hal ini bisa disebabkan oleh aktor dari keberadaan gunung api, lautan luas, dan lempeng bumi. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.